A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbana zidna 'ilman warzuqna fahman waj'alna min ashabil Qur'an waj'alna min ibadikas salihin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi kemarin itu Hana agak bingung karena Hana melewatkan penjelasan ini. Hana malah langsung kemari, ke bawah. Makanya bingung. Ya, tapi alhamdulillah udah ngerti ya sekarang. Kemarin kita membicarakan pentingnya untuk bisa menganalisa ini, mengidentifikasi keempat ciri isem untuk memahami jamak tak berpola. Penting sekali. Kemudian Ustadz bercerita tentang kata ayat juga ya. Kemarin kita membicarakan salah satu contoh plural, perbedaan feminin plural dan plural jamak tak berpola seperti itu ya kemarinnya. Nah, sekarang khusus membicarakan kata ayat. Jadi, Ustadz bertanya, apa artinya ayat? Kata Ustadz. Sarah, bukan ayat. Apa artinya ayat? Kata Ustadz. Kata Ahmad, ayat-ayat, maksudnya ayat yang banyak gitu kan. Iya, tapi ayat itu apa artinya gitu. Kalau dalam bahasa Indonesia, ayat ya ayat. Memang kata serapan dari bahasa Arab ya, kita ngertinya gitu. Ayat itu kayak Alhamdulillahirabbil alamin, satu ayat gitu kan. Ayat kemudian Ar-Rahmanir-Rahim, ayat yang selanjutnya. Seperti itu yang kita pahami, kata ayat. Tapi Ustadz menerjemahkan ayat itu sebagai apa ya? Tanda-tanda yang luar biasa. Tanda yang luar biasa apa ya? Menakjubkan. Bisa dianggap seperti itu juga. Memang agak aneh, kata Ustadz. Tapi Ustadz sukanya menerjemahkan ayat itu sebagai seperti itu. Tanda yang menakjubkan atau yang luar biasa. Nah, Bible punya verse apa ya? Verse itu kalau diterjemahkan jadi ayat juga ya dalam bahasa Indonesia ya. Verse. Gitu, tunggu sebentar. Iya, Kak. Verse itu ayat ya. Nah, itu kalau dalam bahasa Indonesia verse malah diterjemahkan sebagai ayat. Jadi kayak sama gitu. Padahal beda. Padahal beda, itu tidak sama. Verse sama ayat itu adalah dua hal yang benar-benar berbeda. Ini kan kita tidak, kadang-kadang orang menerjemahkan gitu ya, baris atau ini dari Al-Quran itu sebagai verse juga. Sama kayak dia bilang yang di Bible itu, disamakan. Nah, kalau orang Indonesia menyamakan ininya, katanya. Verse itu ayat juga. Padahal itu berbeda. Kenapa? Karena
Verse itu untuk Bible itu satu kalimat yang utuh. Hana sendiri pribadi belum pernah buka Bible sendiri gitu ya, baca langsung nggak pernah. Tapi verse yang dimaksud di dalam Bible itu adalah satu kalimat utuh. Mungkin kalau ada teman-teman yang pernah baca Injil, Bible gitu, bisa mengkonfirmasi. Kayak gini, I don't like the translation verse. Nah ini satu, verse satu, gitu. The reason I don't like it is because that's how the Bible describes it verses. Ini ayat yang kedua misalnya seperti itu. Mudah-mudahan betul ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah itu, jadi kalimatnya ada lengkap. Dan kemudian di ini lagu-lagu atau puisi, mereka juga menyebutnya verse. Kayak gitu. Jadi satu baris itu satu verse. Yang baris kedua berarti verse yang kedua. Gitu. Mereka menganggapnya hal yang sama. Jadi Al-Quran itu kayak disamakan gitu, seperti itu. Ayat di dalam Al-Quran. Padahal kan enggak. Allah membuat pernyataan yang sangat keras, yang sangat kuat. Allah bilang bahwa Al-Quran itu bukan puisi. Sama sekali bukan puisi. Beda. Jadi kalau sebenarnya kita memang bilangnya ayat ya, tapi harus pemahaman kita yang harus kita ubah. Atau harus kita perdalam. Nah, kalau di lagu-lagu, kalau di puisi-puisi, kalau di Bible, ayat itu kayak satu kalimat utuh. Nah, dalam Al-Quran kita bisa menemukan kayak Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim. Coba Ar-Rahmanir-Rahim kalimat lengkap atau enggak? Enggak. Dia merupakan sifat ya kan? Sifat pernah kita pelajari dari Alhamdulillah. Nah, jadi dia tidak kalimat lengkap. Hanya ini aja satu fragmen. Bahkan bisa dibilang setengah fragmen kan? Cuman sifatnya, mausufnya di ayat sebelumnya. Nah, kita bisa menemukan itu. Kadang ada juga yang merupakan huruf. Ayat itu bisa merupakan huruf. Alif, lam, mim, huruf kan? Yeah. Bukan berbentuk kata. Nah, ada lagi satu kata cuman. Ar-Rahman, satu kata. Nah, jadi dia tidak selalu kalimat utuh, tidak seperti di Bible, tidak seperti di lagu-lagu atau puisi-puisi seperti itu. Coba, ketika hujan, ayah tetap pergi ke sekolah. Jadi pokoknya kalau puisi kan di ini rima-rimanya itu baris-baris terakhirnya supaya bagus ininya ya akhirannya gitu, supaya bersajak. Jadi kalau Al-Quran kan sangat berbeda sekali. Kemudian kalau kita berpikir bahwa ayat yang dimaksud dalam Al-Quran dengan ayat yang dimaksud di dalam Bible itu adalah satu hal yang sama, kalau kita mikirnya seperti itu, kata Ustadz, bagi Ustadz itu adalah sesuatu yang ofensif, itu apa namanya tuh? Yang ini, mencela gitu ya, merendahkan Al-Quran. Karena Al-Quran kan beda, bukan seperti Bible. Itu, kata Ustadz. Jadi pemahaman kita harus bagus. Ayat itu apa? Ayat dalam Bible itu apa? Sebenarnya jangan kita bilang nih yang di dalam Bible itu ayat. Beda. Nah, seperti itu. Dan kemudian kata ayat, ayah, bacanya itu kan kalau tamar buta mati itu kan jadi ha. Ayah, bukan ayah bapak saya, bukan. Ini ayah yang berbeda. Ayah itu tidak pernah digunakan dalam bahasa Arab sebelum turun Al-Quran itu nggak ada namanya ayat. Itu nggak ada.
orang Arab bilang ayah itu nggak ada. Ketika Al-Quran diturunkan, baru ada istilah ayah seperti itu. Iya kan dijelasin Makanya memang beda, khusus, bukan first. iya, makanya itu khusus untuk Al-Quran, untuk ini di dalam Al-Quran. Maka sebenarnya kalau menerjemahkan dalam bahasa Indonesia kita tidak masalah ya, karena kita memang menerjemahkannya sebagai ayat seperti itu. Hanya saja Hana di sini menekankan bagaimana kita memahami itu dan jangan kita bilang ayat untuk Bible itu, karena beda. Nah, gini yang Hana jelaskan tadi ya. Jadi buku itu buku-buku, kalau kita punya buku itu kan terbuat atau terdiri dari susunan beberapa kalimat. Nah, kalimat-kalimat itu kan disusun jadi paragraf. Kemudian paragraf jadi bab-bab gitu ya. Dan dari bab-bab tersebut maka kita dapat buku. Gitu. Nih Ustadz menjelaskan lagi. Jadi kita punya kata, kemudian yang lebih besar dari kata itu adalah kalimat. Kemudian setelah kalimat, kumpulan kalimat jadi paragraf. Kumpulan paragraf jadi bab. Kumpulan bab jadi buku. Kata-kata disusun bersama menjadi sebuah kalimat. Kalimat-kalimat disusun bersama menjadi sebuah paragraf. Paragraf-paragraf disusun bersama jadi sebuah bab dan selanjutnya sampai jadi buku. Itu normal buku. Buku yang normal. Buku kan seperti itu. Kayak kita baca novel. Berurutan kan, bab 1, bab 2, bab 3. Oh, bab 1 kayak memperkenalkan keadaan situasi. Nanti bab 2 apa namanya, mengenalkan ini, menjelaskan, menceritakan konflik mulai-mulai gitu. Dan kemudian yang selanjutnya konfliknya memuncak, bab selanjutnya apa. Jadi pasnya sistematis seperti itu. Nah, itu buku yang normal gitu. Kemudian di dalam Al-Quran beberapa kata terkadang dia tersusun bersama seperti itu. Bahkan kadang-kadang tidak berupa kata tapi hanya huruf seperti yang Anda jelaskan tadi, ada alif lam mim ayat, ada jadi yang huruf-huruf itu satu ayat, ya kan? Nah, bukan kalimat, bukan kata, hanya huruf-huruf. Bisa jadi ayat. Nah, bisa ini terjadi di dalam Al-Quran. Huruf kata bisa kayak satu ayat, satu kata. Dan yang selanjutnya bisa apa saja. Nah ya, Hana udah Hana jelaskan juga tadi nih ya. Bagian dari sebuah kalimat bisa jadi ayat. Kayak di dalam Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, ya Ar-Rahmanir-Rahim bukan kalimat. Bisa juga beberapa kalimat itu menjadi satu ayat. Kayak 3 kalimat jadi satu ayat. Dan bisa juga kayak satu paragraf lebih banyak seperti itu bisa jadi satu ayat. Kayak ayat yang menjelaskan kalau misalnya kita mau berhutang itu di surat Al-Baqarah. Satu ayat kan satu lembar sendiri itu. Ya, betul. Panjang. Bisa. Gitu. Nah, jadi pertanyaannya, apakah bisa kita mengatakan bahwa ayat itu adalah sebuah kalimat? Tidak. Ya, bisa. Itu adalah salah satu jenis ayat. Nggak bisa. Hanya salah satu jenis ayat. Nah,
Jadi itu seakan-akan Allah itu udah membuat standar sendiri untuk Al-Quran gitu. Makanya di Jadi, halaman 13 disebutin tanda-tanda yang menakjubkan gitu ya Kak ya, artinya. nah ya, tanda-tanda yang Tapi kalau kita bahasa menakjubkan. Indonesia, kita sebutkan ayat itu di itu ayat gitu kan ya, nggak apa-apa gitu ya. Tapi pengertian kita yang mesti berubah Iya, gitu ya Kak ya. iya, pengertian kita. Kita udah bener dan kita. Kalau kita Bukan firman, nggak tahu mudah-mudahan saya ya, firman, Ya, firman ayat apa Kak. tuh? Firman Di ayat Bible ya. itu ya ayat verse kan mereka nyebutnya juga verse. gitu ya. Cuman ini apa Bible itu kan terdiri dari perjanjian lama dan perjanjian baru. Nah, yang sebenarnya bahasa aslinya itu tuh yang perjanjian lama, cuman mereka nggak pakai gitu. Mereka itu pakainya justru banyak di perjanjian Yang baru baru. yang dimodif-modif itu. Iya, gitu. Tapi mereka bilangnya Hmm, ayat, bukan itu ya, bukan apa Ayat, firman ayat apa udah. gitu. Ya, ayat. verse, bukan verse ya. Oh, ayat. Nah, itu kita nggak boleh bilang ayat untuk Bible mereka itu, untuk Bible mereka itu nggak boleh. Ayat Mungkin itu karena khusus ayat untuk sudah Al-Quran. diterjemahkan ke bahasa Indonesia itu ya. Dan tapi pemahaman kita yang harus menjadi lebih baik ya. Betul, Karena betul. maksudnya Alhamdulillah. Injil yang dalam bahasa Indonesia dia menggunakan kata ayat karena kata-kata ayat apa bukan kata ayat. Ya, kata ayat itu diambil dari bahasa Arab gitu kan tadi, tapi yang sudah kemudian dibakukan menjadi bahasa Indonesia. Contohnya di Indonesia ya. Padahal kan sebenarnya maksudnya kita mengatakan seorang yang meninggal dunia walaupun non muslim kita akan bilang almarhum juga gitu kan. Padahal itu kan ada arti bahasa Arabnya yang apa ya Doa. sebenarnya itu ya doa ya. Tapi itu udah menjadi bahasa Indonesia mungkin kayak gitu juga. Jadi kata serapan seperti itu ya. Iya, Jadi kata iya jadi serapan. kata serapan sepertinya. Iya. Kalau berbicara seperti itu, bagaimana ya kita sekarang kalau sebagai seorang pelajar Al-Quran seperti ini, jadi ya sebenarnya secara linguistik seperti itu ya sah-sah aja gitu kan, menyerap dari kata lain, dari bahasa lain. Cuman dari sisi pelajar Al-Quran seperti ini, kita mempelajari ini, dan Ustadz benar-benar apa namanya menekankan gitu ya, mana tadi bahwa bagi beliau kalau kita menyamakan seperti itu, meskipun kebalikan ya, kalau dalam Indonesia kan kebalikan gitu. Itu kata Ustadz bagi beliau itu kayak ofensif untuk Al-Quran. Jadi kayak Menyerang. menyinggung Al-Quran. Iya, Kalau kita seperti bilangnya itu. first ya Nah, dalam kita bahasa Inggris ini ya, karena kan Ustaz maksudnya sebaiknya gitu ya. sebagai seorang pelajar Quran kita ini lebih aware seperti itu. Nah, itu aja sih sebenarnya. Tapi kalau sebagai kita melihat sebagai orang biasa, maksudnya bukan orang biasa, dari segi linguistik ya nggak apa-apa karena kita kan nggak mikir ini. Ini mengatakan kan sebagai belajar Al-Quran aja seperti itu ya. Jadi Iya, ya, iya Paham oke. Kak, betul. paham. Jadi di kepala kita yang mesti punya pengertian Iya, itu. pemahaman yang lebih dalam ya tentang yang kita maksud dengan ayah dalam konteks Iya, Al-Quran gitu kan. Yang iya selama ini betul. mungkin sadar gak sadar di kepala kita, ya saya lah ya nggak tahu kan yang baru belajar ini, oh ya, oh itu satu kalimat ya, seperti itu kan pemahaman saya. Oh ternyata kan nggak begitu gitu kan. Ya, Iya. betul. Nah, itu sih ya sebagai insight aja gitu. Alhamdulillah kita dikasih kesempatan untuk mengerti ini. Non-human plural udah kemarin ya, panjang lebar. Ini udah. Kata malaikat udah ini ya. Nah, ini kemarin langsung kemari, makanya bingung Hana. Oke, latihan halaman 13 sudah.
itu Kak, PR-nya suruh kerjain. Belum. Kita kerjakan. Ya. Oke. Aduh, hujan lagi. Mudah-mudahan suara Hana tetap lancar. Internet Lancar. dan juga mudah-mudahan lancar. Amin. Amin. Oke. Kita kerjakan ya. Iya, Kak. Al-mukadzibina. Al-mukadzibina artinya pembohong abadi. Oke. Diakhiri dengan ina berarti dia una, ina. Plural, jamak ya dari tabel maskulin. Dan Berapa? ina bisa nasab atau jar. Iya. Oke. Bagaimana cara menulis yang cepat? N atau C 3N. Ditutup. Betul. N atau J 3. M. K. Oke. Ntar teman-teman. N. J. Ya, Aljibala. Oke. Aljibala artinya gunung-gunung. Bukan F, bukan 3 kan? Ya, 1 F. Karena ini tidak berpola, tak berpola. Jatala tak berakal. Iya, jatala tak berakal. Aku kok ngomongnya berpola sih. Wajah tuh enggak berakal ya? Enggak lah. Wajah Wajah nggak berakal, Bunda. gimana lo? Bu Aminah. Iya. Oke, Bisa lanjut. Ini Kana udah masuk lagi. Kana.